di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram LiveKit dan Facebook LiveKit, serta subscribe YouTube channel LiveKit. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup LiveKit, yuk segera hubungin LiveKit. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah dan berjumpa kembali di hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan, yuk kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sebentar kami mau beribadah, Engkau berkati kami agar kami dapat duduk diam dan memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati Cici dan Koko yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita bersukacita sebab Tuhan baik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini adalah harinya Tuhan, kita memuji Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Punya siapa adik-adik? Iya, harinya Tuhan, dimana kita bersukacita dan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita lanjutkan dengan pujian setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yes, kasih Yesus lebih dari apapun juga. Kita bersyukur sebab Tuhan begitu mencintai kita. Siap, yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih
mengalahkan segalanya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita buka hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya urus mau nama kami yang maju Mayu Ali. Oke adik-adik, hari ini Cici Ita mau cerita tentang seseorang yang berbohong. Adik-adik tahu gak berbohong itu apa? Oh, itu berkata tidak baik dan tidak jujur. Sasa nggak jujur. Tidak jujur. Nggak empatin tadi. Nggak tepatin janji. Ya. Bohong itu perkataan yang tidak benar atau berdusta. Berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, terus mendiamkan atau membiarkan sesuatu. Ya, itu adalah perbuatan dosa. Tuhan Yesus tidak suka. Nah, kalau menurut adik-adik, berbohong itu benar atau salah? Salah. Bohong itu salah. 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 Salah ya. Ya. Terus kalau kita berbohong, Tuhan Yesus ampunin gak ya? Nah, nanti kita semua sama-sama belajar dari cerita yang sebentar lagi akan kita dengarkan adik-adik. Jadi, waktu itu Yesus bersama teman sahabat-sahabatnya, murid-muridnya sedang berada di sebuah taman. Mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang mengobrol. Terus Yesus bilang kepada sahabat-sahabatnya kalau sebentar lagi akan ada orang-orang yang menangkap dia dan orang-orang itu ingin membunuh dia. Terus
Yesus juga bilang kalau teman-temannya, sahabat-sahabatnya saat ini ada bersama-sama dia, murid-muridnya saat ini ada bersama-sama dia, akan pergi lari meninggalkan dia sendirian. Murid-muridnya waktu itu yang mendengarkan bilang, nggak mungkin, aku nggak mungkin tinggalin Tuhan Yesus. Petrus juga tuh termasuk salah satu murid Yesus dan sahabat Yesus yang ada di situ juga bilang, kan dia sayang nih sama Tuhan Yesus tuh, dia bilang, aku juga nggak mungkin ninggalin engkau Tuhan, aku akan terus bersama-sama dengan engkau, aku nggak akan pernah ninggalin engkau. Terus Yesus dengan muka sedih bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali hari ini, engkau akan berbohong sebanyak 3 kali kalau engkau nggak mengenal aku. Petrus tetap bilang, nggak mungkin, aku nggak mungkin begitu, aku pasti akan membela engkau, aku pasti akan bersama-sama dengan engkau karena aku sayang kepadamu. Petrus tetap bilang seperti itu. Nah, waktu itu ketika hari menjadi malam, datanglah orang-orang banyak, tentara-tentara. Mereka membawa pedang dan tombak yang tajam. Lalu mereka menangkap Yesus. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid dan teman-teman sahabat-sahabat Yesus yang saat itu bersama-sama dengan Yesus semuanya kabur karena mereka takut kalau mereka akan ditangkap juga dan dibunuh juga. Jadi mereka semua lari kabur meninggalkan Yesus sendirian. Waktu itu Petrus enggak kabur, enggak lari pergi. Petrus bersembunyi biar enggak ditangkap oleh tentara-tentara itu. Jadi dia bersembunyi di tempat yang gak kelihatan. Dia gak mau meninggalkan Tuhan Yesus karena dia sayang kepada Tuhan Yesus. Ketika itu orang-orang banyak yang menangkap Yesus itu membawa Yesus pergi ke sebuah istana yang besar banget adik-adik. Di istana itu banyak orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus, yang benci sama Yesus, dan mereka berencana untuk membunuh Yesus. Petrus mengikuti mereka sampai ke istana itu. Lalu diam-diam ketika orang-orang itu masuk ke istana, Petrus juga ikutan masuk ke istana. Dia bersembunyi di sebuah tempat yang gak terlihat, yang agak gelap, biar dia gak ketahuan kalau dia mengikuti Yesus. Petrus berpikir dia akan mungkin dia nanti akan menemukan cara nih biar bisa tolong Yesus, biar Yesus gak ditahan lagi, biar Yesus gak ditangkap lagi, kayaknya bisa deh. Jadi Petrus terus mengikuti. Semakin malam, udara semakin menjadi dingin. Petrus kedinginan karena anginnya jadi kencang, terus karena udah malam banget jadi semakin dingin. Terus Petrus melihat di halaman istana ada sebuah api pendiangan untuk orang menghangatkan tubuh. Petrus diam-diam pelan-pelan menuju ke arah api itu. Lalu Petrus mulai menghangatkan badannya di situ. Ketika dia sedang menghangatkan badan, ada seorang pelayan istana, seorang perempuan yang melihat dia. Terus dia mengenali Petrus. Dia langsung bilang, kamu kan murid Yesus yang ditangkap itu kan, kamu sahabatnya kan? Petrus ketakutan karena di situ kan banyak tentara-tentara dan orang-orang yang benci sama Yesus, yang mau membunuh Yesus. Petrus takut kalau dia juga akan ditangkap dan dibunuh juga. Jadi Petrus berbohong. Petrus bilang, enggak, salah, aku nggak kenal orang itu. Setelah itu tidak berapa lama ada datang seorang wanita lagi dan dia mengenali Petrus juga, dan dia berkata juga, kamu sahabat Yesus yang ditangkap itu kan? Benar, aku tahu kamu, aku pernah lihat. Petrus ketakutan lagi. Terus Petrus bilang lagi, enggak, salah, bukan, aku nggak kenal sama orang itu. Dan setelah itu ada seorang bapak-bapak yang juga sedang menghangatkan tubuh di dekat api itu. Dia juga mengenali Petrus dan dia bilang, iya, kamu ini sahabatnya Yesus, aku tahu, aku pernah lihat deh, kamu itu bener deh sahabatnya Yesus. Sekali lagi Petrus berbohong karena dia takut. Di situ banyak tentara adik-adik, di situ banyak orang-orang yang benci sama Yesus, yang akan membunuh Yesus. Nanti kalau Petrus ditangkap, Petrus juga takut dibunuh. Jadi Petrus bilang, sekali lagi dia berbohong, enggak, bukan aku nggak kenal orang itu. Ketika Petrus selesai berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar bunyi kokok ayam. Kukuruyuk, 2 kali seperti yang Tuhan Yesus bilang. Petrus jadi ingat kata-kata Tuhan Yesus sebelum ditangkap, kalau sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus akan menyangkal atau berbohong kalau dia mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus jadi teringat, terus Petrus menyesal, dia sedih, langsung dia berlari keluar istana, terus dia menangis, dia menyesal, dia sedih banget adik-adik.
dia menyesal karena dia sudah berbohong, dan dia menyesal karena dia ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Petrus menyesal dia sudah berbohong, apakah Tuhan Yesus memaafkan Petrus? Terus kalau berbohong itu apakah boleh? Nah, adik-adik, jadi ketika Petrus menyesal, dia minta ampun sama Tuhan Yesus pasti memaafkan. Karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama Petrus. Tuhan Yesus itu juga pasti sayang banget sama adik-adik, sama Cici Ita, sama papa mama, sama semua teman-teman kita semua. Jadi kalau misalnya kita berbohong terus kita menyesal, aku menyesal udah berbohong, ampuni aku Tuhan Yesus pasti mengampuni adik-adik. Adik-adik tetap tapi ya nggak boleh berbohong. Misalnya nih kalau di rumah, adik-adik lagi main bola, terus bolanya nih nabrak pas bunga mama yang mama suka banget gitu ya, pas bunganya ketabrak terus pecah prang. Terus adik-adik takut nih kalau bilang ke mama kalau adik-adik yang mecahin pas bunganya, nanti adik-adik dimarahin. Jadi ketika mama tanya siapa nih yang pecahin pas bunga mama, terus adik-adik berbohong karena adik-adik takut dimarahin. Enggak, aku nggak tahu, bukan aku. Atau adik-adik diem aja nggak ngaku. Nah itu salah, itu berdosa. Kira-kira kalau adik-adik berbohong terus adik-adik minta maaf sama mama ampuni nggak? Ya mama pasti maafin. Nah sama juga sih sebenarnya kalau adik-adik jujur ketika adik-adik salah terus adik-adik minta maaf sama mama pasti maafkan. Apalagi Tuhan Yesus lebih sayang kepada kita semua. Ketika adik-adik berbohong tadi terus adik-adik menyesal, adik-adik minta maaf sama Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan Yesus pasti memaafkan adik-adik. Jadi kita nggak boleh berbohong ya adik-adik. Biarpun kita bisa dimaafkan sama Tuhan Yesus, tapi tetap kita nggak mau jadi orang-orang yang suka berbohong atau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kita ulang sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Bye-bye, greeting, God bless you, and I love you. Sekarang, yuk adik-adik kita tutup ibadah kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Ita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk tidak berbohong dan berkata jujur. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah berbohong atau sering berbohong. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang baru kami dengar bisa kami simpan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu dia tadi firman Tuhannya kita hari ini. Gimana? Adik-adik belajar apa hari ini? Kalau adik-adik nih nyimak firman Tuhannya dengan baik dari awal sampai akhir, adik-adik tahu jawaban dari kuis berhadiah yang Cici Ita akan berikan berikut ini. Gampang banget pertanyaannya, siapa orang yang berbohong di cerita Cici Ita tadi? Nah, kalau adik-adik tahu jawabannya, segera kirim jawabannya ke WA di bawah ini. Ditunggu sampai jam 11. Satu orang yang jawabannya benar dan beruntung akan diumumkan sebagai pemenang di minggu depan. Jadi adik-adik ikuti terus ya ibadahnya. Jangan bosan-bosan. Biarpun cuman di rumah, adik-adik tetap harus semangat beribadah, semangat berdoa, dan tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online kita lagi. Tuhan Yesus memberkati.